selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di acara Growth Masterclass Indonesia. Jadi perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Prasanti, mungkin bisa pendeknya dipanggil Gita aja. Saya di Mo Engage sebagai Senior Customer Success dan sudah bekerja di dunia SaaS Marketing Technology selama 5 tahun. Jadi mungkin sedikit background mengenai Growth Masterclass ini salah satu persembahan dari kami, dari Mo Engage, supaya kita bisa berdiskusi bagaimana sih cara meningkatkan growth seperti itu dan belajar dari teman-teman praktisi yang hari ini juga udah datang join bersama saya, yang memang sangat berpengalaman di industrinya masing-masing. Nah, untuk itu mungkin saya langsung perkenalkan aja. Yang pertama ada ada panelis-panelis kami di sini. Ada Mbak Christina Zema dari jamtangan.com dan juga Mas Igor Randy dari segari.id. Mungkin aku kasih sedikit background ya supaya kenalan nih sama panelis-panelis kita hari ini. Jadi Mbak Christina Zema saat ini menjadi manajer special project di jamtangan.com. Of course dari namanya kelihatan ya ini jualannya jam tangan. Seperti itu, dan beliau sudah sekitar 3 tahun bekerja di dunia marketing, dan saat ini beliau berada di Surabaya karena memang headquarter jamtangan.com ada di Surabaya begitu. Dan mungkin kemudian yang kedua aku mau juga kenalin dari Mas Igor, panggilannya dari Segari. Mas Igor saat ini bekerja di Segari, mungkin sebelumnya dulu Mas Igor kerja sempat udah 7 tahun kerja di Tokopedia dan juga saat ini menjadi Head of Performance Marketing di segari.id. Gitu. Nah, jadi kita hari ini teman-teman akan belajar bersama kedua orang-orang yang kita bisa bilang praktisi dari e-commerce dan juga dunia digital ini ya teman-teman semua. Oke, other than that, mungkin kita bisa aja nih langsung mulai, karena aku mau jelasin sedikit background-nya mengenai Growth Masterclass ini, kenapa sih teman-teman tuh perlu ikutin gitu ya. Jadi mungkin aku start from the story dari, karena kita hari ini ngomongin analytics, maka ada quotes dari aku mungkin yang bisa aku share, yaitu data is good, but insight are better. Gitu. Jadi nggak cuman kalau data aja kita punya nih kita sajiin, tapi data itu tidak bisa bercerita menjadi insight, mungkin agak sulit. Sebelumnya mungkin aku sapa dulu ya Mas Igor. Halo Mas Igor. Halo Mbak Gita. Halo teman-teman semua. Oke, siap kalau gitu. Mas Igor lagi di mana nih sekarang, di Jakarta atau gimana? Di Jakarta, di kantornya Segari, tapi kita di co-working space ya. Jadi ini lagi di luar, di arena yang tengah-tengah itu yang bersama. Oh, di common area ya Mas ya. Oke. Thank you so much ya Mas hari ini sudah join untuk bisa berbagi cerita dan pengalaman sama teman-teman semua. Mungkin aku sapa juga Mbak Christina. Selamat sore Mbak Christina. Halo, sore Mbak Gita, sore semuanya. Oke, gimana Mbak Christina, apa kabar nih? Di Surabaya lagi gimana cuacanya? Lagi panas banget, seperti biasa. Panas kentang. Alright. Jadi kalau semua tim dari jamtangan.com di Surabaya ya Mbak Christina ya? Untuk ada yang di Jakarta, Piot sih, di Pondok Indah. Oke, siap kalau gitu. Siap deh kalau gitu. Thank you so much untuk perkenalannya. Nanti mungkin perkenalannya bisa aku lanjutin di sesinya, karena nanti kita juga pengen tahu nih cerita langsung dari Mas Igor dan Mbak Christina ya. Gitu. Oke, mungkin aku kasih sedikit nih apa sih yang tadi aku sebut data is good but also insight are better. Jadi kalau dari teman-teman semua kan pasti pada saat mungkin teman-teman di sini kebanyakan marketers juga ya, atau paling enggak bekerja juga di dunia digital marketing, sehingga teman-teman tahu nih gimana sih kadang-kadang kalau kita mau engage customer nih banyak bingungnya, atau banyak yang kayak kita harus mulai dari mana, bagaimana cara kita bisa kasih personalized campaign atau kasih personalized engagement ke teman-teman semua, supaya apa yang kita kasih itu nggak gampang terlupakan oleh customer kita semua, seperti itu. Nah, mungkin aku nggak usah lama-lama, jadi aku mau start aja
pembahasan kita tentang bagaimana cara menggunakan analitik untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan meningkatkan retention atau retensi untuk customer. Seperti itu. Oke, aku mungkin mulai dari Mas Igor dulu ya, Mas. Jadi mungkin tadi sambil kenalan juga, karena aku kenalinnya baru sedikit mengenai background. Jadi mungkin Mas Igor boleh nggak sharing sedikit tentang Segari, terus kemudian apa nih yang Mas Igor sekarang lakukan di Segari, dan juga mungkin berbagi info sedikit tentang persona dari user-user Segari. Oke, thank you Mbak Gita. Dan thank you juga buat My Engage sebelumnya udah mengajak aku di acara ini untuk sharing sama teman-teman yang udah hadir di sini nih. Thank you buat teman-teman yang udah hadir ya. Jadi kenalin sedikit tentang Segari kali ya. Kalau nama tadi aku udah kenalin ya. Oke, tentang Segari. Segari itu buat yang baru dengar, itu adalah e-groceries. Kita beroperasinya di Jabodetabek dan kita fokusnya tuh di fresh produce ya. Jadi kayak sayur, buah, daging, ikan. Tapi kita juga menyediakan bahkan yang lain-lain, yang bumbu atau kebutuhan sehari-hari. Itu ada juga. Kita berdiri sejak 2020, itu pas baru mulai pandemi, dan jadi kita saat itu growth-nya, wah, timingnya pas banget, growth-nya jadi oke banget gitu. Sekarang kita juga ada pengiriman yang instan. Jadi kalau teman-teman tinggal di Jabodetabek, mau pesen kebutuhan sehari-hari, sayur, buah, daging, bisa pesen dalam 1-2 jam tiba. Gitu. Nah, kalau aku sendiri sebagai Head of Performance Marketing, aku nge-handle tim Relationship Management, digital marketing, sama SEO. Jadi dari acquisition sampai retention, berbayar dan tidak berbayar secara online itu di aku. Dan ini juga timnya masih baru, jadi aku masih nge-build timnya dari awal. Kalau tentang Segari sendiri, tadi yang Mbak Gita tanya tentang persona ya berarti ya. Persona atau target pasarnya Segari, kebanyakan kita adalah wanita yang suka masak gitu. Atau bahkan kalau misalnya suami gitu ya yang suka masak juga silahkan, atau mungkin biasa kan ada ya suami yang beliin buat pesanan istri gitu, bisa juga gitu. Tapi main targetnya memang adalah ya, ibu-ibu yang suka masak, mungkin sekitar umur 25 sampai 55 tahun. Seperti itu Mbak Gita. Oke, jadi memang tap in-nya pada saat benar-benar pada saat kita emang stay at home ya Mas, waktu itu ya, work from home, semua kegiatan di rumah, semua orang nggak mungkin lebih prefer untuk masak di rumah, sehingga mereka juga butuh barang-barang yang fresh. Tapi gimana nih biar, mungkin sekarang ini juga udah jarang kali ya tukang sayur lewat-lewat di semua tempat, kan nggak bisa terprediksi juga gitu ya. Kan biasanya kalau dulu pasti ada gitu. Nah sekarang mungkin memang dunianya juga udah lebih maju. Kita hari ini juga ada platform-platform seperti Segari yang bisa mungkin agak menggantikan atau mengambil porsi dari tukang sayur tersebut ya. Alright, seru nih Mas. Nanti mungkin kita diskusi lebih banyak, tapi untuk sekarang aku mau sapa juga nih Mbak Christina. Dan mungkin boleh share juga nih Mbak Christina tentang brand jam tangan, juga role-nya Mbak Christina di jam tangan, juga mungkin sama nih untuk pertanyaan pertama, pengen tahu juga nih untuk user persona di jam tangan itu seperti apa. Silakan. Oke. Ya, thank you untuk kesempatannya, mau engage, Mbak Gita, dan semuanya udah bisa untuk sharing di sini. Mungkin aku awali dengan sharing tentang jamtangan.com ya, buat yang mungkin belum pernah dengar tentang jamtangan.com. Jadi kita retail untuk penjualan jam tangan gitu sih. Berawal dari kita jual di online, dan akhirnya kita merambah nih juga ke offline. Kita sekarang ada di 10 toko gitu sih. Nah, terus juga kalau dari sisi responsible aku sebagai manager of special project ini bisa dibilang operation kali ya, karena dari baik sisi pricing strategi, terus juga kayak dari sisi end-to-end CRM, terus kayak dari sisi brand partnership, dan juga dari sisi campaign, yang kayak double dates campaign dan lain-lain seperti itu. Terus kalau boleh nih sharing tentang si customer persona-nya jamtangan.com ini, kalau teman-teman mungkin tahu Instagram bapak-bapak ID itu a little bit mirip seperti itu, karena kita customer persona-nya mostly adalah cowok atau pria di umur sekitar 25 sampai 34 tahun, dan mereka ini hobinya seperti tipikal bapak-bapak, di mana mereka hobi DIY, terus juga hobi olahraga, game, musik, terus juga otomotif kayak gitu. Terus juga salah satu tipikal customer yang menurut kita agak unik ini adalah mereka ini a little bit price sensitive atau event hunters, seperti itu sih.
Oke, thank you so much. Jadi aku kebetulan banget ngikutin juga lagi nih Instagram bapak-bapak ID. Jadi mungkin Ya kayak beauty gitu ya. ya lucu-lucu juga sih. Dan mungkin memang untuk tapi kalau untuk di jam tangannya sendiri ini berarti brandnya macam-macam ya Mbak Betul, Mbak kita Christina ada ya. lebih dari 60 brand. Ada lebih dari 60 Betul. brand. Oke, mungkin nanti habis sesi ini teman-teman boleh nih cek-cek jam tangan lagi yang butuh jam atau mau kasih kado, silakan banget nih untuk nanti cek juga. Nah, mungkin untuk lanjut nih, karena kita mau langsung diskusi aja supaya nanti kita langsung bisa bahas mengenai analytics atau data. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang untuk Mbak Christina lagi. Jadi aku pengen coba explore nih, gimana sih kalau misalkan mungkin Mbak Krisna bisa berbagi nih gimana mengidentifikasi kayak aha momen di mana kita bisa tahu di mana sih waktu yang tepat kita untuk mentap atau kita mentarget user-user dan mungkin bisa spesifik di jam tangan. Mungkin kan kalau tadi udah sempat share dari umurnya, terus hobinya apa gitu. Tapi kapan sih kapan sih kita tuh bisa mentarget user-user tersebut gitu. Dan kalau boleh share juga apa aja sih metrik di jam tangan yang di jamtangan.com yang coba di-track oleh timnya Mbak Christina. Oke. Mungkin sebelum kita atau aku share cara gimana identifikasinya, mungkin kita samain persepsi terkait aha moments ya, biar we are in the same page gitu. Kalau yang dari aku dan timku lakukan untuk mengidentifikasi aha moments ini, aha moments adalah ketika user tuh bisa realize nih our true value, sehingga mereka ada alasan terus untuk keep using our products atau keep using or having transaction di web sama apps kita. Nah, biasanya nih cara-cara kami untuk mengidentifikasi itu yang pertama adalah tentunya mengenal apa yang emang menjadi alasan si users kita membeli di kita, atau juga yang mungkin mereka memiliki gain atau another expectation seperti itu. Dan biasanya ini aku pakai brand perception survey dan juga si NPS survey kayak gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu nih kayak persepsi dari user? Karena of course kita sebagai internal employee atau sebagai penggerak perusahaan pastinya kita tahu banget lah soal value kita apa, kelebihannya kita apa, USP-nya kita apa, tapi challenge yang terbesar itu adalah apakah user juga memiliki persepsi yang sama kayak kita. Nah, di situ sih challenge terbesar biasanya pada saat mengidentifikasi sih aha moments itu. Terus yang kedua ini adalah kita juga lihat nih dari sisi funnel-nya, kayak misalnya dari user ketika open web app sampai purchase complete itu biasanya ada fase apa aja atau ada funnel apa aja sih yang dilalui, apakah dia nge-view produk 5 kali baru beli, ataupun misal dia tend to untuk memiliki waktu sekitar 3 hari atau beberapa jam untuk yakin melakukan purchase complete seperti itu. Nah, di sini biasanya kita juga mengidentifikasi sekaligus dengan beberapa tipe user seperti itu sih, karena kan kalau bisa kita emang doing personalized campaign kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ini kita juga understanding ini kayak dari sisi user path yang biasanya mereka lakukan untuk menuju si purchase complete kayak gitu. Nah, dari situ baru deh kita bisa ambil istilahnya ambil diagramnya, ambil garis tengahnya, dan kita satukan dengan our USP supaya kita tahu nih kayak value proposition kita tuh seperti apa. Baru deh setelah itu kita kayak identifikasi apa aja yang menurut users kita penting, apa yang menurut kita sebagai bisnis penting, dan juga apa yang bisa menjadi pay off atau yang bisa user rasakan setelah membeli atau melakukan transaksi di kita kayak gitu. Nah, karena kita kan retail jam tangan ya, jadi selain itu juga karena retail jam tangan ini termasuk yang niche gitu ya, beda mungkin kayak dengan Tokopedia yang emang multi products kayak gitu. Nah, jadi kita memiliki North Star metric itu ada 3. Yang pertama, of course, dari sisi purchase complete. Terus yang kedua ini adalah dari sisi add to cart conversion rate. Karena kalau di typical jam tangan itu, mereka suka melihat atau membandingkan beberapa produk gitu ya. Either itu dari warnanya yang cocok atau enggak, atau juga dari sisi diameternya itu sesuai dengan pergelangan tangan atau enggak, dan punya berbagai pertimbangan lah untuk dia bisa yakin membeli. That's why kita menjadikan add to cart conversion rate itu menjadi salah satu matriks kita. Terus yang ketiga juga adalah our stickiness, di mana kita juga ngukur nih
seberapa sering atau seberapa often si user kita ini engage dengan app website kita kayak gitu, baik itu ada promo maupun tidak ada promo kayak gitu. Oke, thank you banget Mbak Christina untuk penjelasannya, sangat lengkap ya, maksudnya tadi karena pertanyaan aku kelihatannya sempit tapi ini enak banget nih jawabnya. Mungkin aku rekap sedikit ya. Tadi sempat dibilang sama Mbak Christina juga bahwa sebenarnya aha moments itu apa sih? Itu pada saat customer kita bisa tahu true value-nya. Jadi benar-benar mereka sticky juga tadi yang disebutin di salah satu metriknya. Dan juga mereka tuh tahu apa sih mereka tuh mendapatkan value proposition yang ditawarkan oleh brand tersebut gitu ya. Mungkin kalau secara singkatnya mungkin aku bisa seperti itu. Dan tadi juga sempat Mbak Christina sharing 3 matriks yang di-track oleh timnya, oleh Mbak Christina dan tim, yaitu salah satunya adalah purchase complete, which is yang memang sangat umum untuk di-track ya. Gimana sih kita tahu bahwa revenue-nya berapa nih yang udah kita dapat gitu ya dari effort yang selama ini dilakukan. Kemudian juga add to cart conversion rate, dan yang terakhir adalah stickiness. Of course, ketika kita buat campaign atau kita buat engagement, pasti pengennya user balik lagi untuk cek either itu new arrival atau misalkan ada promo dan sebagainya. Oke, thank you banget ya Mbak Christina. Mungkin aku lanjut nih ke Mas Igor. Jadi Mas Igor tadi kita udah ngebahas apa itu aha moments ya. Mungkin aku nggak akan ulangin lagi, tapi mungkin lebih pengen discuss further sama Mas Igor. Kalau udah nemu ini, ceritanya kita udah mengidentifikasi aha moments-nya gitu. Nah, gimana sih untuk kita ngebangun journey sesuai sama yang pelanggan itu inginkan gitu, Mas Igor? Mungkin bisa nggak? Mungkin Mas Igor ceritain juga nih pengalaman di Segari. Boleh. Menarik ya aha momennya Mbak Christina ya. Kalau aku mungkin di Segari kan jualnya tadi ya groceries gitu. Aha momennya pastinya kalau kita beli sayur, buah atau daging, terus ketika terima kualitasnya oke gitu. Beda dengan tadi Mbak Christina, kalau jam tangan harganya mahal, mungkin decision waktunya untuk decision itu agak lebih panjang. Tapi kalau sayur, buah, daging mungkin ya itu kebutuhan sehari-hari gitu, nggak panjang. Ketika dia terima kualitasnya oke, itu udah aha buat dia gitu. Tapi ada juga yang ketika dia nyari barang nggak ketemu di mana-mana, ternyata di Segari ada gitu, itu aha juga. Atau mungkin barang yang promo misalnya. Aku kasih contoh misalnya dulu harga minyak kan naik ya. Harga minyak naik, pas waktu itu Segari kasih promo gitu. Orang nyari kemana-mana mahal, di Segari ada, dan bahkan dikasih gratis lagi, freebies minyak gitu. Atau mungkin yang contoh yang paling dekat nih, baru banget, aku baru baca berita kemarin, harga telur lagi naik ke 30 ribuan ya dari pemerintah ya. Pas juga Segari dari Senin, harga lagi ada promo telur gitu, harga 10 ribu. Jadi buat kalau misalnya ada yang mau beli telur, susah-susah, cari di Segari doang, coba deh. Lagi 10 ribu sampai hari ini doang ya, jadi coba beli. Nah, itu kayak gitu adalah aha moment buat new customer yang nyari kemana-mana kagak ada atau mahal, atau Segari. Nah, jadi dengan insight kayak gini tadi, kan yang dibutuhkan adalah action-nya apa gitu. Gimana cara kita translate insight ini menjadi sebuah action. Kita lihat dari ketika misalnya orang nge-search barang gitu ya, search minyak, atau telur, atau barang lain deh. Lagi out of stock, atau mungkin ada tapi dia kagak beli-beli. Nanti setelah sekian waktu kita akan ingetin lagi gitu lewat push notif, lewat automation yang mau engage, itu kita bisa ingetin barangnya ada loh, bahkan lagi promo gitu. Itu kalau dari kita lihat sih lumayan naikin conversion like 10%. Nah, ya selain itu juga kayak misalnya orang yang udah dormant ya, udah sekian lama kagak belanja lagi, ya itu sebenarnya orang-orang kayak itu tinggal disenggol aja dia akan belanja lagi. Jadi kalau kita ngeliatin user journey, sebenarnya e-groceries barangnya rutin dibeli, orang mungkin lupa aja tinggal disenggol dia akan beli. Kayak gitu sih Mbak Gita. Oke. Berarti kita lebih ke mungkin ingetin ya Mas ya. Mungkin antara kita mungkin bisa ingetin ketika beberapa jam setelah mereka lihat barang tapi mereka nggak purchase. Which is itu sebenarnya memang yang umum ya dilakukan untuk kita bisa buat automation, atau kita biasanya sebut ini smart trigger. Jadi kita men-trigger campaign secara otomatis sehingga pada saat user misalkan left something in the cart atau misalkan mereka sudah lihat tapi nggak purchase, nah di situ kita ingetin. Alright, menarik nih.
kalau gitu. Tapi intinya sebenarnya mungkin kalau aku capture sedikit nih dari yang Mas Igor share adalah balik lagi aha moment yang tadi ini beda-beda nih dari tergantung produknya. Kalau dari Segari sendiri asal produknya fresh ketika user terima pertama kali pakai Segari dan bikin mereka kayak wow ini produknya online cepet terus gampang tapi ternyata se-fresh pada saat mereka beli di pasar gitu kan. Jadi itu adalah aha momennya juga nih untuk user-user persona di Segari. Terus kemudian juga tadi sempat sharing kalau sebenarnya user journey orang itu beda-beda, tapi kalau kita generalizer adalah karena ini produknya adalah yang fast movement ya. Jadi karena produknya fast movement, maka ini lebih gampang gitu ketika user misalkan dia nggak belanja, udah nggak belanja 7 hari, mungkin kita udah bisa langsung kasih tahu lagi, mungkin produk kamu udah habis nih, mungkin daging kamu udah habis, yuk beli lagi kayak gitu kan. Benar ya Mas Igor ya, mungkin kayak gitu ya. Benar, benar. Alright. Alright, kalau gitu mungkin balik lagi nih, kita ngomongin masalah tadi beda-beda treatment untuk pelanggan. Jadi kan ada tadi Mbak Christina juga sempat ngebahas nih, user itu mungkin punya beda-beda ya. Kadang dia harus lihat produk dulu 5 kali, terus baru dia purchase. Ada yang mungkin lebih ngecek ke diameternya, jamnya, atau warna. Kadang mereka udah ngecek berkali-kali, tapi hanya karena warnanya nggak ada, mungkin dia nggak jadi beli gitu ya. Atau mungkin mereka tadi price sensitive yang sempat disebutkan juga oleh Mbak Christina. Nah, boleh nggak sih Mbak Christina untuk sharing ke kita ketika ada drop off nih, ketika user udah cek barang, terus kemudian mereka purchase. Nah, bagaimana sih mensiasati drop off ini supaya kita tuh nggak kehilangan, kita masih bisa nih untuk deh nanti lagi kita tawarin lagi, atau misalkan kira-kira ada strategi tertentu nggak Mbak Christina untuk kita untuk mensiasati momen drop off ini? Oke. Kalau untuk cara kita biasanya tracking drop off moments ini, biasanya kita lewat Mo Engage itu sih, kan ada untuk fitur drop off itu. Nah, biasanya kita lihat dari sisi ending cycle-nya itu dengan purchase complete, terus kita biasanya juga filtering users-nya nih, kayak gitu. Mungkin nanti bisa dijelasin lebih dalam dari tim Moe. Nah, biasanya kalau secara generalisir ya, biasanya kan mereka emang view produk 3-5 kali sebelum check out dan ada tendensi untuk view produk. Nah, biasanya itu selain kita lihat dari beberapa segmentasi yang udah tadi sempat disebutin, baik itu si brand sensitive ataupun misalnya emang mereka yang si champion loyal, itu biasanya kita juga mengkategorikan which RFM atau which segment yang emang paling worth it untuk di segmenting atau bisa difokuskan dalam waktu tertentu seperti itu, karena kan emang di situ ada budget, juga ada personalized campaign yang istilahnya harus ada cost manajemennya seperti itu. Nah, selain itu kita juga lihat nih kayak dari sisi user flow-nya, supaya ketika kita tap si personalization campaign itu sesuai dengan baik itu dari jarak waktu yang disesuaikan ataupun misalnya timing, biasanya mereka tuh buka aplikasi itu kapan, seperti itu. Dan juga kita lihat dari sisi affinity-nya itu. Contohnya kalau di jam tangan itu kan, contohnya let's say kayak seperti Garmin yang saya pakai gitu ya. Dia kan emang smartwatch dan lebih emang untuk si sport enthusiast atau yang emang suka nge-gym, olahraga, seperti itu. Nah, ada satu pelajaran yang menurut aku sih agak menarik ya. Karena biasanya kan kalau di seperti Seiko ataupun si Casio G-Shock dan lain-lain itu, mereka mostly adalah orang yang event hunters atau istilahnya promo hunters. Tapi untuk si smartwatch ini ternyata lebih tepat untuk di-approach secara soft selling. Jadi kita menemukan aha moment juga di situ dari sisi internal kita. Dan akhirnya kita bisa doing approachment baik dari sisi SKU yang emang kita dynamic product messaging, atau emang yang kita istilahnya kayak kasih suggestion ke mereka, seperti itu. Jadi kuncinya adalah doing personalization campaign. Oke, siap. Mungkin tadi Mbak Christina sempat mention about RFM ya.
Mungkin kalau dari teman-teman yang kurang tahu singkatannya apa, jadi RFM itu lebih ke resensi, frekuensi, dan monetary. Jadi kita bisa ngelihat juga nih dari kapan sih terakhir user resensi ya. Kalau resensi kapan terakhir user buka app, itu juga penting ya, karena mereka se-sticky apa sama aplikasi atau website-nya. Kemudian frekuensi juga berapa kali sih, kalau misalkan mereka buka itu berapa kali dalam seminggu atau sebulan gitu. Jadi kita bisa tahu, oh sesering apa sih mereka buka, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah monetary, which is adalah mereka lifetime value-nya berapa nih gitu. Jadi kita juga bisa tahu apakah mereka ini adalah user-user yang buka terus tapi nggak beli, berarti mereka price sensitive. Atau mereka beli tapi jarang, tapi ketika beli mereka amount-nya besar, ya berarti mereka sebenarnya adalah champion, tapi ya udah resensinya kecil gitu ya. Mungkin mereka belinya nanti lagi, tapi sekalinya beli besar gitu ya. Alright, thank you Mbak Christina untuk sharing tadi mengenai drop off juga. Itu berdasarkan kita harus benar-benar personalize nih, entah itu kita pakai campaign yang ada gambarnya atau kita mungkin bisa panggil namanya supaya itu kita bisa tahu, kita bisa kasih touch yang lebih personal ya ke user-usernya. Mungkin sama nih Mas Igor pertanyaannya, cuman karena produknya beda pasti jawabannya juga beda nih dari Mas Igor. Nah, mungkin bisa nggak Mas Igor bantu jelasin juga nih kalau drop off moment di Segari itu biasanya gimana, kapan, dan juga strategi Mas Igor sendiri untuk bisa memperkecil drop off moments supaya dari paling nggak dari yang drop off ini masih ada lah sedikit-sedikit yang convert gitu. Kira-kira Mas Igor punya strategi tersendiri nggak Mas? Oke, thank you Mbak Gita. Aku sih setuju dengan tadi kata Mbak Christina, pakai personalization gitu berarti ya. Karena emang itu yang aku juga dan tim lakukan untuk nge-optimize di drop off tadi ini. Drop off tuh terjadi kapan? Ya banyak gitu ya, dari orang install app tahu-tahu kagak belanja itu juga drop off. Orang search tapi nggak belanja, orang udah tukar tapi kagak belanja, dan lain-lain banyak gitu. Yang tadi aku juga udah kasih contoh yang orang search minyak tapi nggak belanja atau setelor gitu ya. Itu pun adalah drop off, terus kan dari kita actionnya adalah kasih automation, kasih tahu bahwa ini lagi ada promo, atau bahkan yang tadinya nggak ada, ini udah ada nih barangnya, kita bisa kasih tahu juga gitu kan. Itu contoh drop off yang kita optimize dengan personalization. Tapi sampai kapan kita akan ngejar supaya orang tidak drop lagi? Ya kalau bisa sih jalan terus-terusan. Tapi dari data yang kita lihat juga, kita melihat bahwa setelah seseorang belanja udah sampai 6 kali, dia retention rate-nya naik sampai 3-4 kali. Lipat lebih tinggi dibanding orang yang less than 6 kali belanja. Nah, insight-insight kayak gini yang membuat kita jadi kayak setidaknya mendorong orang belanja 6 kali dulu deh. Ya kalau misalnya orang belanja seminggu sekali, berarti setelah 1,5 bulan dia akan aktif terus belanja jadinya gitu. Drop off-nya otomatis pasti akan jauh lebih rendah. Yang kita lakukan juga adalah personalize. Kita ngebawa orang dari belanja 0 kali menjadi 1 kali jadi 2 kali, 2 kali jadi 3 kali. Di tiap tahapnya ini kita benar-benar juga personalize. Personalize-nya bukan cuma message-nya doang. Kalau message-nya namanya udah pasti, kita pasti personalize gitu ya. Tapi bahkan konten promonya pun kita bedain. Khusus orang yang belanja dari yang belum belanja ke belanja pertama kali, itu kita kasih promo, katakanlah kalau sekarang yang berjalan adalah apel Fuji. Kita kasih apel Fuji dengan harga khusus buat mereka belanja pertama kali. Ketika udah belanja 1 ke 2 kali, kita bisa kasih lagi barang lain, beras khusus buat dia, kita sebut namanya, harga berasnya cuma 45.000 kayak gitu. Nah, untungnya lagi semua engage ini kita gampang ya integrate dengan third party tools gitu. Kita ada third party tools untuk bikin personalized promo. Habis itu si mau engage jadi tinggal nangkepin, nanti tinggal nembakin ke usersnya dengan personalization-nya. Gitu sih kira-kira. Wah, menarik banget nih Mas. Tadi ngebahas mengenai promo juga. Jadi mungkin kalau tadi aku recap juga ya teman-teman, bahwa setiap ini yang lucunya berarti gini ya Mas ya. Kalau kita bisa rangkum sedikit, user-user itu berarti harus dikuatin pada saat onboarding-nya ya, sampai dia mencapai tahap tertentu sehingga mereka sudah cukup aktif untuk kita bisa bilang retain customer. Dan mungkin kita bilang super active customer ya, yang akan ngasih terus-terusan, mereka akan setia gitu ya untuk belanja. Gitu. Betul. Oke.
Nah, tadi juga sempat juga nih Mas Igor sharing juga bahwa bisa dibedakan masing-masing promonya dari user yang baru belanja 1 kali, 2 kali, 3 kali berdasarkan LTV dari masing-masing user. Nah, mungkin sedikit cue nih teman-teman, di Mo Engage itu ada yang namanya segmentation. Mungkin kalau tadi teman-teman pada bingung nih, Mas Igor sama Mbak Christina, gimana sih mereka cara personalisasi di Mo Engage? Nah, itu sebenarnya adalah gimana caranya mulainya dari segmentasi. User-user yang melakukan activity itu semua datanya ada di Mo Engage. Jadi kita integrate sehingga kita bisa proses data-data tersebut menjadi suatu insight. Yang tadi dibilang kan bahwa data tuh biasa aja, tapi kalau udah jadi insight baru itu menarik. Karena dari insight-insight tersebut kita bisa lihat nih teman-teman bahwa Mas Igor dari Segari juga dan juga Mbak Christina dari Jam Tangan, mereka bisa punya insight yang berbeda-beda nih dari aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh user tersebut. Oke, mungkin aku lanjut nih, boleh untuk keduanya, tapi mungkin jawabnya bisa gantian ya. Dari pertanyaan yang selanjutnya adalah kan tadi udah sempat nyebut-nyebut tentang Mo Engage bisa gini, bisa gitu ya. Tapi boleh nggak sih kalau boleh sharing mungkin promo dikit, ada nggak sih impact yang benar-benar, tadi sebenarnya Mas Igor udah sempat nyebut sih kayak ada 10% gitu, tapi mungkin perlu diperjelas nih Mas, bahwa ada nggak sih impact yang benar-benar kelihatan, mungkin nggak harus angka ya, tapi adalah matriks yang cukup kelihatan ketika teman-teman mencoba menggunakan Mo Engage Analytics dan juga campaign delivery terhadap data-data atau hasil yang didapatkan oleh dari Segari dan juga Jam Tangan. Mungkin boleh mulai dari Mas Igor. Oke, jadi fitur apa yang kita pakai di Mo Engage dan akhirnya mengoptimalisasinya ya? Iya, Oke. betul. Kalau matriks biasa yang kita perhatikan adalah lebih ke CTR dan CVR aja, karena ya itu kan kita kirimnya lewat push notification gitu ya. Kalau dia klik berarti dia engage, kalau dia belanja akan lebih bagus lagi sesuai dengan goalnya kita gitu. Contoh yang bisa aku mungkin share adalah simple aja nih, kirim push notif jam 7 apa jam 9 pagi gitu. Kita pakai waktu itu kita eksperimen pakai Sherpa-nya Mo Engage, jadi bisa ngebagikan varian 1 dan 2, ada yang dapat jam 9, ada yang dapat jam 7 pagi. Bagusan CTR-nya yang jam berapa gitu. Biasanya kita kirim jam 9 pagi, tapi data bilang kalau kirim push notif jam 7 pagi, ternyata CTR-nya lebih tinggi 75%. Terus kita pikir-pikir, kok bisa ya? Ya, kemungkinan besar karena kalau pagi-pagi emang ibu-ibu biasa kan bangun pagi buat belanja, atau bahkan sebelum tukang sayur udah lihat Segari kirim push notif ada promo, belanjanya loh Segari duluan, bukan di tempat lain jadinya. Itu contoh sederhananya gitu. Yang sederhananya lagi tadi Mbak Gita juga sempat sebut kalau pakai sebut nama ya. Sebut nama pun ternyata sesimpel kita sebut nama, halo Igor apa gitu kan, kasih message-nya apa, dibandingkan dengan tanpa nama, itu pun CTR bisa naik sampai 30%. Jadi ya fitur-fitur sederhana bisa sangat membantu kita sih. Apalagi ya contohnya ya. Kalau tadi yang aku sebut mungkin yang 10% biar mengingatkan lagi, itu adalah ketika orang nge-search barang tapi dia kagak belanja. Terus kita ingetin setelah beberapa waktu kemudian, dia akhirnya belanja dan kita lihat emang CVR-nya 10%. Gitu. Jadi artinya emang orang engage dan dia akhirnya beneran belanja. Ya, mungkin itu sih contohnya beberapa. Oke, mantap Mas Igor. Thank you banget nih Mas. Tadi juga yang disebut-sebut nanti teman-teman sabar. Nanti dia akan dijelasin nih sama teman aku Yodi. Nanti aku akan kenalin dia juga. Jadi ini yang disebut-sebut nih yang tadi gimana bisa ngelihat user itu kliknya itu paling banyak di jam berapa dan segala macam itu nanti akan coba didemoin juga di akhir acara. Tapi sebelumnya karena tadi aku udah janji untuk sharing same pertanyaan untuk dua panelis kita, mungkin dari Mbak Christina ada nggak nih Mbak yang bisa di-share mengenai yang tadi apa sih selama bekerja sama-sama Mo Engage, apa nih yang paling menarik yang bisa teman-teman pelajari dan juga bisa share nih ke teman-teman attendees kita hari ini. Oke. Kayaknya hampir sama kayak Mas Igor ya, soalnya kita kan bikin namanya user flow untuk search nih, di mana kita mau ngetargetin si orang-orang yang udah emang memiliki intent untuk membeli atau emang mencari hal-hal tertentu atau produk-produk tertentu. Dan kalau kita pakai user flow itu tuh conversion rate-nya lumayan banget sih, di sekitar angka 9,29%. Itu kalau bisa dibilang
lebih tinggi lah daripada yang kayak misalnya dari sisi free product atau yang lainnya seperti itu. Terus kita juga kebantu banget nih, kan kalau di Mo Engage kan kita bisa multi channel gitu ya dalam satu flow, di mana nggak perlu istilahnya bikin satu kali tapi udah langsung automatically gitu. Nah itu kebantu banget baik dari sisi operation maupun dari sisi si CTR dan conversion rate-nya itu sih. Oke, Dan juga oke. Silakan Mbak, boleh dilanjut lagi. oke. Terus kayak tadi aku bilang sih, ATC-nya emang kita better banget. Kita improve-nya by 10%, 11% gitu. ATC itu add to cart ya Mbak? Ya, betul. Oke. Kebiasaan singkatan. Oke, ya mungkin ngejelasin dikit ya dari yang tadi Mbak Christina sempat sebut-sebut mengenai flow. Mungkin flow ini teman-teman bisa, aku bisa kasih pengertiannya adalah kita bisa bikin journey gitu ya. Kita bisa bikin personalized journey dari user-user yang masuk ke app atau web jam tangan dan segari. Jadi kita bisa tahu nih, user ini masuk ke dalam journey tersebut ketika dia sudah melakukan sesuatu atau bahkan harian aja gitu. Misalkan kita mau aktifkan itu harian. Nah, ketika dia sudah masuk, maka personalisasi tadi start ya. Apakah dia sudah register, apakah dia sudah lihat barang, apakah dia sudah bahkan sampai apakah dia sudah melihat barang A atau B atau C, itu juga kita bisa personalize journey-nya. Oke, terima kasih banyak Mas Igor dan Mbak Christina atas penjelasannya. Aku happy banget bisa ngobrol mengenai dua brand yang beda, barangnya juga beda, tapi pelajarannya banyak banget nih dari sini. Mungkin kalau tadi aku udah rekap semuanya. Nah, sekarang sebenarnya ini udah hampir pertengahan dan udah mau sedikit agak akhir nih. Tapi intinya tadi yang kita bahas lagi adalah gimana sih teman-teman ini dari Mas Igor dan Mbak Krisna menggunakan data sampai akhirnya menjadi sesuatu insight yang bisa digunakan dan juga bisa menaikkan matriks atau target mereka gitu ya, dan juga bisa meningkatkan retention dari user-user. Nah, untuk sekarang aku mau memperkenalkan temanku, timku juga di sini ada Yodi Putra, dipanggilnya Yodi. Nah, Yodi adalah tim customer success juga di Indonesia, dan hari ini Yodi akan bantu teman-teman untuk lebih mengerti nih apa yang tadi kita bahas mengenai Mo Engage feature yang bisa membantu untuk meningkatkan retention lewat data analytics tadi. Mungkin Yodi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kalau gitu terima kasih Gita. Oke, aku sambil share screen ya. Coba sebentar. Nah, oke. Ini aku sambil share screen. Jadi kita di dalam Mo Engage, di dalam dashboard-nya, yang pertama aku mau nge-share mengenai user path. Jadi user path itu adalah kita bisa tahu mengenai journey dari user. Nah, dari user path ini kita bisa pilih nih. Yang pertama misalkan starting with dengan app set open. Jadi kita bisa tahu user yang dimulai dari buka aplikasi, dia habis itu kemana sih? Misalnya seperti itu. Nah, di sini kita pilih misalkan path window-nya itu selama 1 hari. Jadi perjalanan user selama 1 hari dengan dengan periode tanggalnya selama bulan Juli kemarin. Nah, ini ada contohnya. Jadi di sini lihat bahwa ternyata nih user nih setelah dia buka aplikasi, dia itu melihat produk sebanyak 71%. Lalu setelah itu dia buka aplikasi lagi. Setelah itu dia lihat produk lagi. Nah, berarti di sini ada kemungkinan bahwa si user itu dia lihat produk berkali-kali dulu gitu. Belum akhirnya dia mau memutuskan untuk add to cart. Seperti itu. Jadi ini adalah kemungkinan seperti itu, dan ada juga kemungkinan juga produk setelah dia lihat produk pertama kali dia langsung masuk ke add to cart. Ada juga yang seperti itu juga. Gitu. Jadi ini salah satu fitur dari Mo Engage. Yang pertama user path yang untuk melihat journey dari user itu tersebut. Seperti itu. Nah, lalu selain user path ini gitu, tadi juga sempat dibahas mengenai behavior user seperti apa. Nah, di Mo Engage juga ada namanya behavior. Nah, di sini kita bisa, behavior itu gunanya adalah kita untuk melihat atau meng-compare behavior dari user berdasarkan event yang telah kita pilih. So, misalkan di sini kita ngelihat berdasarkan event itu adalah buka aplikasi, dan kita compare dengan orang yang view produk dengan analisanya itu unique user dan durasinya itu adalah last month kemarin bulan Juli.
Nah, di sini kita lihat bahwa oh ternyata user yang buka aplikasi dengan view produk itu ada gap-nya. Ini berarti ada kemungkinan user di tanggal-tanggal itu dia buka aplikasi tapi dia nggak tapi dia nggak buka produknya atau dia nggak view produknya. Seperti itu. Nah, di dalam Moengges ini, di dalam dashboard behavior ini kita juga bisa pilih apa namanya chartnya juga. Misalkan saat ini berdaily, kita pindah ke weekly, misalkan dia bisa langsung kelihatan per minggunya itu seperti apa, seperti itu, dan juga berdasarkan monthly, seperti itu, seperti ini misalkan. Lalu juga chartnya bisa kita ubah juga, misalkan dengan view-nya, misalkan lebih gampang grafik bar ataupun line chart, seperti itu. Nah, di dalam behavior ini, gitu, behavior 2.0 khususnya, gitu, di sini kita juga bisa filter user yang telah melakukan event tersebut dengan lebih deep lagi. Gitu. Contohnya adalah misalkan user yang telah buka aplikasi, lalu kita filter atau kita compare berdasarkan last known city atau kota mana sih yang biasanya buka aplikasi gitu. Jadi kita bisa tahu nih user-user dari kota mana aja yang telah buka aplikasi buka aplikasi kita. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata itu sangat beragam ya. Nih, ini kita dari demonya aja ada berbagai macam. Misal ada dari Surabaya, ada dari Sidoarjo, seperti itu. Dan ini kita bisa langsung ngeklik. Misalkan kita pengen tahu, oh ini Surabaya kayak kecil banget nih gitu. Dia ada berapa sih sebenarnya? Nah, ini bisa kita munculkan, misalkan seperti ini. Bisa tahu, oh ternyata di tanggal-tanggal tertentu itu orang yang buka aplikasi dari Surabaya ada juga ya gitu, dan jumlahnya kita bisa langsung kelihatan begitu. Dan menariknya juga di dalam ONGS ini gitu, kita bisa langsung take action atau dari user-user tersebut kita bisa langsung create segmen ataupun langsung create campaign berdasarkan jumlah itu tadi. Misalnya kita lihat oh dari Surabaya tadi secara total selama 1 bulan ada 1.384 user yang buka dari Surabaya. Nah, kita bisa langsung klik dan kita bisa langsung bikin segmen di situ, berdasarkan dynamic segmen, yang berarti setiap bulannya nanti dia akan berubah jumlah usernya atau berdasarkan statis, yaitu berdasarkan periodenya 1 sampai 31 Juli aja. Seperti itu. Kita bisa langsung create segmen di sini atau langsung create campaign. Gitu. Bisa campaign-nya misalkan push. Jadi kita bisa langsung targeted kirim campaign, push campaign untuk user-user yang ada di Surabaya. Misalkan seperti itu. Nah, tadi kita juga udah tahu juga mengenai dengar juga mengenai drop off. Nah, seperti itu. Nah, di More Engage gitu, kita juga ada fitur namanya tuh funnel. Nah, di sini kita bisa tahu juga seberapa banyak sih user yang drop off gitu. Nah, di sini contohnya misalkan dari user yang sudah buka aplikasi dan akhirnya dia step keduanya itu product view dan step ketiganya itu add to cart. Nah, kita bisa tahu selama periode 1 bulan terakhir, misalkan di bulan Juli, nah kita tahu jumlah user yang drop off itu ada berapa. Nah, bisa kita lihat di sini misalkan dari 159.000 user yang akhirnya ada drop off dari product view ada sekitar 22%. Dan akhirnya dia convert lagi menuju add to cart ada sekitar berapa persen. Seperti itu. Nah, dari sini pun juga mau engage bisa langsung create action di sininya gitu. Entah misalkan kita mau langsung engage user yang drop off dari add to cart misalkan. Nah, kita bisa langsung klik di sini. Nah, langsung bisa create custom segment berdasarkan user yang drop off tadi, atau kita bisa langsung create campaign. Misalkan post campaign. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah salah satu fitur dari Moengges yang bisa mempermudah pekerjaan kita juga berdasarkan data. Nah, dari satu lagi tadi berdasarkan time frame gitu. Misalkan jangka waktunya itu berapa lama. Nah, kita bisa tahu juga nih dari Moengges dari dashboard ini. Dari user yang setelah buka aplikasi dan dia akhirnya order, nah itu time to convert itu berapa lama sih? Gitu. Nah, kita lihat gitu berdasarkan time convertnya, misalkan dalam durasi waktunya 1 bulan terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata nih rata-rata berdasarkan data ini dari demo dashboard ini bahwa secara 50% atau secara average itu selama 3 menit dan 22 detik user akhirnya order setelah dia add to cart. Seperti itu. Dan 90% atau mostly-nya itu 32 menit. Nah, di sini kita bisa langsung take action nih. Oh, berarti
Setelah ada add to cart, lalu kita bisa langsung kirim push notification. Mungkin kita kasih jeda waktu dulu nih. Kita jeda waktu mungkin sekitar 5 menit atau sekitar 3 menit. Dia akhirnya bisa langsung create campaign di dalam Engage. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu, Gita. Demo dashboard-nya. Saya kembalikan lagi. Thank you banget ya Yodi atas penjelasannya. Nah, ini nih tadi teman-teman yang kita sempat sebut-sebut ya. Mungkin tadi sempat bingung juga apa itu user path, yang tadi sempat Mbak Christina di awal sebutin ya, user path, bahwa user itu berapa kali sih mereka itu ngecek barang sebelum mereka purchase. Nah, mungkin thank you Yodi, tadi udah ngejelasin, tapi di sini aku udah dapat nih satu pertanyaan. Mungkin aku bacain aja pertanyaannya ya, cuman ini nggak ada namanya, jadi nggak tahu siapa, tapi thank you pertanyaannya. Dear Mbak Christina, aktivitas sales di toko offline ini apakah di-capture juga untuk mengejar loyalty dan retention? Adakah integrasi data antara online dan offline sales, mengingat funnel cukup berbeda antara online dan offline? Silakan Mbak Christina. Oke, thank you untuk pertanyaannya. Nah, kebetulan di jamtangan.com ini, walaupun user membeli di toko offline, mereka juga akan memiliki satu user ID. Jadi kalau misalnya di Mo itu mungkin namanya lebih ke unique ID kayak gitu ya. Jadi emang secara internally maupun juga dari sisi untuk tapping di Mo Engage itu kita bisa mendapatkan mana yang emang users itu adalah offline customers, mana yang emang dia itu adalah online customers kayak gitu. Dan kita biasanya ngeprosesnya itu pakai dari sisi back end seperti itu sih. Nah, untuk loyalty dan retention-nya itu tentu kita bisa memberikan campaign yang berbeda ya, karena kan emang tipikal di offline dan juga di online itu benar-benar berbeda. Jadi kalau di case jamtangan.com ini, kalau di online kan orang mostly dia lihat 3-5 kali, baru dia yakin untuk purchase complete. Tapi kalau di offline, biasanya mereka waktu datang ke toko itu udah yakin nih jam apa yang mau dia cari, dan kalaupun misalnya nggak ada, ya dia bakal beli di online. Seperti itu. Jadi emang intention purchase-nya dia lebih tinggi daripada online kayak gitu. Nah, biasanya kita lebih kasih kayak misalnya kayak loyalty, terus juga misalnya kita kasih kayak semacam rewards point seperti itu yang bisa mengurangi di next purchase-nya dia kayak gitu. Itu yang biasanya di jamtangan.com lakukan sih. Alright. Thank you banget ya Mbak Christina ya. Udah ngejawab nih. Mungkin ngasih pencerahan sedikit untuk teman-teman gimana untuk membedakan antara online dan offline, dan juga mungkin mereka emang activity-nya kelihatan beda ya Mbak ya. Oke, mungkin Mas Igor nih belum ada pertanyaan, tapi aku punya pertanyaan Mas Igor. Jadi gini, pertanyaanku adalah, tapi sebelumnya ada saran dulu nih Mas Igor dari Mbak Nada di sini. Yang pertama, sebagai emak-emak pekerja di zaman milenial, Segari itu membantu banget. Tapi ada saran juga nih untuk tim Segari untuk perluasan wilayah pengiriman. Anyway, aku punya pertanyaan nih Mas untuk di Segari. Jadi kan mungkin tadi kita sempat sebut-sebut ini fresh product ya. Dan juga tadi kalau misalnya telur nggak ada atau barang-barang seperti minyak nggak ada. Nah, tapi pertanyaanku lebih kayak gini Mas. Ini kan kalau misalnya beras ya Mas, contoh. Beras itu kan banyak brandnya gitu ya. Gimana sih cara teman-teman Segari atau dari tim Mas Igor untuk memperluas supaya tahu nih sebenarnya user itu mereka itu sukanya barang yang mana, brand yang mana, dan gimana caranya itu bisa meningkatkan diferensiasi produk atau jumlah produk di Segari. Nah, ada nggak sih Mas trik-trik untuk bisa dapat data itu gitu? Kita lihatnya lebih ke kategori produknya kali ya, jadi nggak sampai ke tingkat mereknya gitu. Kalau brandnya kayaknya nggak sampai sananya, tapi lebih ke kategori produknya aja. Dan yang kita lihat kalau misalnya seseorang udah beli sayur gitu misalnya ya, ternyata dia retention rate-nya lebih tinggi gitu. Mungkin karena sayur lebih cepat kali ya belinya ya. Habis beli kan dia langsung masak gitu. Sedangkan kalau daging mungkin bisa sampai sebulan baru dimasak gitu. Ya, mungkin lebih ke sana. Dan kita juga pasti akan ada cross-selling. Kalau kita lihat seseorang udah belanja kategori yang sayur, kita akan tawarin lagi yang buah. Atau mungkin udah sayur dan buah, kita tawarin daging. Dan sebagainya, bahkan yang FMCG produk lainnya kayak gitu. Nah, begitu tapi mungkin kalau gitu ya Mas ya. Terus kalau untuk waktu, misalkan kalau dari Segari ada nggak Mas, kayak misalkan seminggu sekali itu biasanya orang udah pasti beli gitu, atau ada nggak sih kalau di Mo Engage mungkin kan ada tuh yang namanya retention ya, kita bisa lihat dari purchase pertama ke purchase selanjutnya, mungkin tadi yang bisa dibilang user itu 6 kali purchase terus mereka very active. Nah,
ada nggak sih insight mengenai kayak berapa lama dari masing-masing purchase itu user Segari tuh butuhin tuh biasanya berapa lama? Oh, ada. Kalau belanja biasa seminggu sekali. Kalau untuk dia dari download atau dari ya baru buka Segarinya, habis itu belanja, itu within beberapa jam aja akhirnya dia belanja. Dan kalau masalah harinya orang belanja di hari apa, sebenarnya agak merata sih, beda-beda juga. Tapi justru malah kayak kira-kira di Jumat atau Minggu itu orang malah lebih banyak belanja. Mungkin karena kalau weekdays kan kerja, jadi yang weekendnya dia beli Jumat, Sabtu pagi datang, terus dia tinggal masak aja gitu. Atau mungkin dia belanja di hari Minggu supaya prepare buat seminggu besoknya. Kira-kira kayak gitu sih dari yang kita lihat. Berarti insight-nya lebih banyak orang belanjanya di weekend ya, Mas, Ya. untuk untuk belanjanya. Alright, mungkin karena waktu kita udah sempit banget nih, tapi teman-teman, oh ya silakan Mas. Maaf, tadi aku mau komen ke Ibu Nada. Tadi kan ada silakan. ya. Aku mau bilang aja Mbak Nada, thank you udah menjadi pelanggan Segari. Dan thank you juga buat sarannya, nanti akan aku sampaikan ke tim internal ya. Jadi supaya nggak harus dibawa ke kantor dulu baru ke rumah ya, bisa langsung di rumah. Oke, siap kalau gitu. Alright, mungkin teman-teman sekali lagi aku mau bilang terima kasih banyak untuk Mbak Christina, untuk Mas Igor, untuk waktunya, dan kita belajar banyak, terutama nggak cuma attendees aja di sini atau teman-teman yang datang ke sini, tapi aku pun juga belajar banyak dari cerita-cerita Mas Igor dan Mbak Christina ya. Mungkin kalau nanti teman-teman ada pertanyaan lanjutan, boleh banget dong. Ini kan pasti kita semua punya LinkedIn ya di sini. Langsung aja dicari Mas Igor Segari gitu atau Christina Jam Tangan, pasti ketemu ya. Dan semoga kita juga di sini bisa connect satu sama lain. Dan ya, thank you banget teman-teman untuk sudah datang ke acara Growth Masterclass oleh Mo Engage hari ini. Untuk kasih tahu juga ke teman-teman bahwa Growth Masterclass ini adalah sesuatu yang kita lakukan rutin. Memang kalau untuk saat ini belum ada kayak waktu yang misalkan sebulan sekali atau 3 bulan sekali, tapi teman-teman kita tuh berusaha untuk selalu buat yang menarik supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan coba untuk kasih cerita-cerita menarik dari teman-teman yang sudah pakai Mo Engage dan bagaimana untuk mereka ceritain pengalamannya seperti itu. Thank you banget ya teman-teman. Thank you Mbak Christina, thank you Mas Igor atas waktunya hari ini. Thank you juga Yodi udah bantu untuk kasih lihat teman-teman feature-nya Mo Engage.